Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 3, tingkat 2, akan menjelaskan intervensi pemberian suplementasi zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Yang beranggotakan Diah Misfalaya Al-Kausari, Dinar Duhabsari, Fioni Alfianita, dan Melia Cahya Kumala. Latar belakang dari penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat besi yang menyebabkan defisiensi zat besi. Zat besi oral adalah cara yang paling mudah dan dinilai efektif untuk mengobati anemia defisiensi besi. Akan tetapi, strategi suplementasi yang optimal belum jelas. Pedoman WHO tentang suplementasi zat besi menyerukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi jadwal, durasi, dosis, dan regimen suplementasi yang optimal. Tujuan penelitian ini untuk jurnal yang pertama yaitu membandingkan frekuensi dan tingkat keparahan gejala yang berhubungan dengan kekurangan zat besi sebelum dan sesudah suplementasi zat besi. Untuk jurnal yang kedua yaitu menilai manfaat dan bahaya pemberian suplemen zat besi oral kepada anak usia 6 bulan sampai 12 tahun. Lalu untuk jurnal yang ketiga, tujuannya untuk membandingkan efektivitas suplementasi zat besi oral setiap hari versus hari berselang untuk mengobati anemia defisiensi besi. Ini merupakan pikot dari jurnal yang kami analisis. Untuk jurnal yang pertama, populasinya yaitu 176 donor darah yang mengalami defisiensi besi dengan 138 wanita, 38 pria berusia antara 18 hingga 65 tahun. Kemudian untuk intervensinya, suplementasi besi intravena untuk satu kelompok dan suplementasi besi oral 10 gram iron fumarate untuk kelompok lainnya. Comparisonnya, perbandingan dilakukan antara dua jenis suplementasi besi, yaitu intravena dan oral. Untuk outcome-nya, efek samping ID tidak terkait dengan anemia dan menyebabkan gejala subjektif yang relevan secara klinis kepada pendonor darah yang sehat dan kekurangan zat besi. Peningkatan yang signifikan dalam beberapa gejala klinis dianalisis menunjukkan bahwa manfaat lebih besar daripada potensi resiko pengobatan zat besi dan relevan secara klinis. Waktunya yaitu 8 hingga 12 minggu. Untuk jurnal yang kedua, populasinya yaitu anak-anak dan remaja berusia di bawah 20 tahun yang mengalami anemia. Intervensinya yaitu membandingkan berbagai regimen suplementasi zat besi termasuk frekuensi 3-7 kali per minggu dan 1-2 kali per minggu, durasi 1-3 bulan dan lebih dari 7 bulan serta dosis. Untuk comparisonnya yaitu kelompok yang menerima suplementasi zat besi dengan kelompok kontrol atau placebo. Kemudian outcome-nya, hasil yang diukur meliputi tingkat hemoglobin, prevalensi anemia, kadar ferritin serum, serta kejadian defisiensi zat besi dan anemia defisiensi zat besi. Suplementasi zat besi menunjukkan manfaat yang jelas terhadap indeks hematologi seperti peningkatan kadar hemoglobin dan pengurangan prevalensi anemia. Waktunya yaitu 1 bulan hingga lebih dari 7 bulan. Selanjutnya jurnal yang ketiga, populasinya yaitu 200 orang dewasa dengan hemoglobin 10 gram per dl atau kurang dengan anemia mikrositik hipokromik atau serum ferritin di bawah 50 gram per ml. Intervensinya yaitu peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menerima 2 tablet ferrosulfat total 120 mg zat besi pada hari alternatif. Sedangkan kelompok lainnya menerima 1 tablet ferrosulfat itu 60 mg zat besi setiap hari selama 8 minggu. Comparisonnya, suplementasi zat besi harian dan suplementasi zat besi setiap hari alternatif. Selanjutnya untuk outcome-nya, perubahan rata-rata hemoglobin dari baseline pada minggu ke-8,
Hasil menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam peningkatan kadar hemoglobin antara kedua kelompok setelah 8 minggu. Kemudian time-nya yaitu 8 minggu. Setelah membahas peak dari masing-masing jurnal, di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis evidence. Pada jurnal pertama, yaitu ada peningkatan gejala. Hasil analisis menunjukkan perbaikan signifikan dalam keparahan gejala seperti sindrom kaki gelisah, kelelahan, dan kualitas tidur setelah 8-12 minggu suplementasi zat besi. Secara spesifik, penurunan keparahan RLS dari 31 yaitu sebesar 23,1% pada kunjungan awal menjadi 23 atau sebesar 17,2% pada kunjungan akhir dengan nilai P kurang dari 0,001. Kelelahan juga menunjukkan perbaikan yang signifikan di berbagai aspek, termasuk kelelahan umum dan fisik. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan suplementasi. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hasil klinis dari kedua jenis suplementasi, yaitu intravenous dan oral, dalam hal peningkatan gejala. Ini menunjukkan bahwa kedua metode suplementasi efektif dalam meningkatkan kondisi kesehatan pendonor darah yang mengalami defisiensi zat besi. Kemudian pada jurnal yang kedua, khasiat suplemen zat besi secara keseluruhan mengenai uji meta-analisis menunjukkan bahwa suplementasi zat besi oral secara signifikan memperbaiki indeks hematologi dengan kadar hemoglobin meningkat sebesar 6,3 gram per liter dan kadar ferritin serum meningkat sebesar 18,5 mg per mililiter dibandingkan dengan placebo atau kelompok kontrol. Prevalensi anemia secara keseluruhan berkurang sebesar 39%, defisiensi zat besi sebesar 70%, dan anemia defisiensi zat besi sebesar 80%. Perbandingan regimen suplementasi yaitu suplementasi yang sering 3-7 kali per minggu ditemukan sama efektifnya dengan suplementasi intermittent yaitu 1-2 kali per minggu dalam mengurangi anemia, ID, dan IDA. Meskipun hal ini mengakibatkan peningkatan kadar ferritin serum yang jauh lebih tinggi. Secara khusus, serum ferritin meningkat sebesar 20,9 mg per mililiter dengan suplementasi yang sering dibandingkan dengan 6,7 mg per mililiter dengan suplementasi intermittent. Kemudian ada durasi dan dosis efek. Studi ini menunjukkan bahwa durasi suplementasi yang lebih pendek yaitu selama 1-3 bulan dibandingkan dengan durasi yang lebih panjang yaitu lebih daripada 7 bulan secara umum menunjukkan manfaat yang sama kecuali kadar ferritin yang meningkat lebih banyak seiring dengan durasi yang lebih panjang. Suplemen dosis sedang dan tinggi lebih efektif daripada suplemen dosis rendah dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan ferritin. Kemudian yang terakhir yaitu ada efek kosuplementasi. Suplemen zat besi memberikan manfaat berupa baik jika diberikan sendiri atau dengan zinc atau juga dengan vitamin A. Meskipun terdapat penurunan anemia secara keseluruhan ketika zat besi diberikan bersamaan dengan zinc. Pada jurnal yang ketiga, hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam perubahan rata-rata hemoglobin antara kedua kelompok setelah 8 minggu. Rata-rata perubahan hemoglobin adalah plus 1,05 plus minus 1,34 GDL untuk kelompok alternatif dan plus 1,36 plus minus 1,51 gram per DL untuk kelompok harian dengan nilai P yaitu sebesar 0,47 menunjukkan bahwa kedua metode suplementasi sama efektifnya dalam meningkatkan kadar hemoglobin. Kemudian juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok dalam hasil sekunder, termasuk perubahan kadar retikulosit dan ferritin serum. Meskipun ada lebih banyak laporan mual di antara peserta kelompok alternatif pada minggu keempat, efek samping lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Setelah sintesis evidence, di sini saya akan menjelaskan mengenai outcome measures dari masing-masing jurnal.
Pada jurnal pertama, hasil utama yang dinilai dalam studi adalah Restless Leg Syndrome atau RLS, dievaluasi menggunakan pertanyaan yang diadaptasi dari kriteria diagnostik. Kemudian yang kedua ada fatigue, diukur melalui inventarisasi gejala kelelahan multidimensi yang mencakup kelelahan fisik, emosional, dan mental, serta kekuatan. Pada pengukuran yang ketiga yaitu quality of sleep. Dinilai dengan kuesioner evaluasi tidur Jenskin dengan fokus pada gangguan tidur dan bangun dalam keadaan lelah. Yang terakhir yaitu general symptoms, termasuk sakit kepala, dyspnea, pusing, dan gejala terkait kekurangan zat besi lainnya. Kemudian pada outcome measures artikel jurnal yang kedua terdapat indikator efikasi, parameter pertumbuhan fisik, hasil perkembangan anak, dan juga indikator infeksi. Indikator efikasi meliputi kadar Hb, prevalensi anemia, kadar ferritin serum, defisiensi zat besi, juga anemia defisiensi zat besi. Kemudian parameter pertumbuhan fisik meliputi tinggi menurut usia, berat menurut tinggi, serta berat menurut usia. Kemudian indikatornya ada stunting, wasting, dan underweight, mengacu pada standar pertumbuhan WHO. Hasil perkembangan anak meliputi skor kognitif, motorik, dan sosioemosional, diukur dengan alat standar. Pada indikator infeksi ada kejadian diare, infeksi saluran pernapasan, malaria, dan juga cacingan. Pada outcome measures dari artikel jurnal yang ketiga ada primary outcome, yaitu rata-rata perubahan Hb pada 8 minggu dari awal, dan juga ada secondary outcomes, yaitu meliputi proporsi peserta dengan peningkatan Hb lebih dari 2 gram per dl dalam 8 minggu, dan juga perubahan retikulosit pada minggu kedua, perubahan ferritin pada minggu keempat, serta penilaian efek samping, yaitu meliputi mual, gangguan pencernaan, dan lain-lain. Kemudian pada metode dari masing-masing jurnal saya akan menjelaskannya. Pada artikel jurnal yang pertama metodenya adalah prospektif randomized control trial di pusat perawatan tersier di Graz, Austria. Partisipannya yaitu sebesar 176 orang dewasa berusia 18 sampai 65 tahun dengan defisiensi zat besi atau ferritin kurang dari atau sama dengan 30 Ng per ml tetapi tanpa anemia. Kemudian intervensi yang diberikan yaitu intravenous iron yaitu berupa 1 gram ferric carboxymaltose sebanyak 86 orang, dan juga oral iron yaitu 10 gram iron fumarate berupa 100 kapsul sebanyak 90 orang, dan juga measurement points-nya pada kunjungan 0 yaitu sebelum pengobatan sebagai baseline, dan juga kunjungan yang pertama yaitu 8 sampai 12 minggu setelah pengobatan. Kemudian metode yang digunakan pada artikel jurnal yang kedua, yang pertama yaitu desain penelitiannya berupa review sistematik dan meta-analisis dari uji klinis terkontrol acak. Kriteria kelayakannya meliputi suplementasi zat besi oral dibandingkan dengan placebo atau kontrol. Pesertanya anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun tanpa penyakit kronis. Kemudian durasi suplementasinya minimal 30 hari. Metode yang digunakan pada artikel jurnal yang ketiga yaitu jenis studi penelitiannya yaitu double blind randomized control trial dengan 2 kelompok paralel. Partisipannya meliputi kriteria inklusi yaitu anemia defisiensi besi dengan Hb kurang dari atau sama dengan 10 gram per dl dan serum ferritin kurang dari 50 Ng per ml. Juga ada kriteria eksklusinya yaitu penyakit kronis seperti ginjal, hati, dan kanker, anemia berat yang membutuhkan transfusi atau kehamilan. Sampel size-nya yaitu 200 orang dewasa, 200 remaja dengan usia 16 tahun. Kemudian intervensi yang diberikan yaitu ada 2. Yang pertama alternate day group
berupa 120 mg besi elemental setiap 2 hari selama 8 minggu, dan juga ada intervensi berupa daily group yaitu 60 mg besi elemental setiap hari selama 8 minggu. Finding jurnal pertama adalah penelitian ini berfokus pada peningkatan signifikan pada kelelahan, sindrom kaki gelisah atau RLS, dan kualitas tidur setelah terapi zat besi, terlepas dari rute pemberiannya, baik zat besi 4 maupun oral menunjukkan efektivitas yang sebanding untuk hasil ini. Finding jurnal yang kedua, penelitian ini berfokus pada efektivitas suplementasi zat besi oral, durasi, dan dosis suplementasi bersama, keamanan dan efek samping, kognitif dan perkembangan pada anak-anak yang menderita anemia. Finding jurnal yang ketiga, penelitian ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam efektivitas suplementasi zat besi oral setiap hari dan setiap hari dalam meningkatkan kadar hemoglobin setelah 8 minggu. Kedua regimen dapat diterima dengan baik. Implication for practice jurnal yang pertama, penelitian ini menggarisbawahi tentang terapi zat besi holistik, pemantauan kesehatan donor, dan penerapan yang lebih luas pada perawatan zat besi 4 dan oral. Implication for practice jurnal yang kedua adalah penelitian ini menggarisbawahi tentang regimen suplementasi mingguan yang dapat menjadi alternatif yang efektif dan pencegahan primer suplementasi zat besi efektif untuk mengurangi risiko anemia IDA di masa depan pada anak-anak yang berisiko tetapi tidak mengalami anemia. Implication for practice jurnal yang ketiga, penelitian ini menggarisbawahi tentang dosis zat besi yang fleksibel untuk pasien dengan efek samping dari suplementasi harian dan perawatan individual berdasarkan toleransi pasien dan kemampuan kepatuhan pasien. Berikut adalah referensi jurnal-jurnal internasional yang dapat kami paparkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, sanggahan, atau masukan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.